Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di spesial program Selangkah Menuju Syurga. Taqabbal ya karim. Masya Allah. Ini kalau berbicara tentang hubungan suami istri, kebetulan saya lagi kapelan sama suami. Tapi ternyata harmonisnya rumah tangga itu bukan hanya terkait dengan bedanya atau samanya pakaian ya, apa yang dipakai bersama-sama, bukan, tapi ada banyak hal. Mungkin kalau istilah anak Gen Z sekarang adalah love language. Love language. Tapi Bi, yang jadi pertanyaannya adalah Rasul itu dulu dengan para ummahatul mukminin, dengan para istrinya, kira-kira love language-nya yang mana ya? Gitu. Oke, bagus tuh. Ada istilah love language, bahasa cinta. Kata Imam Syamsuddin At-Tabrizi, dia bilang, dinuna huwa dinul ishq. Agama kita adalah agama cinta. Dan Nabi kita Nabi yang penuh cinta. Jadi Nabi yang divisualkan sebagai tokoh agama, pemimpin, bukan hanya sosok yang punya wibawa, tapi adalah sosok yang paling romantis dengan istri beliau. Al-Quran sendiri mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa makna ma'ruf? Istilah ma'ruf seakar dengan kata uruf. Uruf artinya kebaikan yang sifatnya personal. Al-Quran bilang berbuat baiklah kepada istri dengan cara ma'ruf. Artinya ma'ruf menurut seorang perempuan yang satu beda menurut ma'ruf menurut kacamata perempuan yang lainnya. Misal, saya punya istri saya perempuan nih. Saya ngasih kucing hadiah. Marah karena fobia sama kucing. Berarti belum ma'ruf. Tapi begitu saya kasih mawar dan dia senang sama bunga, namanya ma'ruf. Oh enggak ya? Senangnya apa sih? Duit. Oh, duit. Enggak ya, enggak bercanda. Kirim nomor. Boleh. Sepatu. Oh, jadi itu ma'ruf tuh di setiap perempuan berbeda-beda ya? Beda, tergantung. Jadi harus tanya dulu, kamu harus sukanya tanya. Apa? Ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, Nabi SAW punya love language. Misalnya satu ketika Nabi memberikan act of service ke salah satu istri beliau yang bernama Sofiyah, yang ingin naik onta, dan Nabi menekukkan lututnya dan Sofiyah naik onta melewati lutut Nabi SAW. Jadi sebagai pengganti tangga untuk naik unta. Mungkin kalau kita analogikan ke zaman sekarang itu suami yang bukain pintu mobil istrinya. Masya gitu Allah. Ya. Masya Allah. Jadi kan udah nggak ada onta lagi gitu. Itu act of service-nya Nabi. Betul. Kemudian Nabi juga pasti punya physical touch nih, Bi. Nah, sama physical istrinya. touch-nya Nabi satu ketika kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, saya junub dan mandi besar bersama Nabi min in wahid, dalam wadah yang sama, dan terkadang kami saling rebutan gayungnya. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain juga Aisyah radhiyallahu taala anha itu sering minum di bekas minum bibirnya Nabi. Begitu juga sebaliknya ya. Betul. Itu physical touch-nya. Kemudian ada lagi gift. Bagaimana Nabi memberikan surprise ataupun hadiah kepada para istrinya. Para mu'arikh nih mencatat ahli sejarah, Nabi ketika melamar Ibunda Khadijah memberikan mahar 12 ukiyah ons emas dan 12 ekor unta muda. Yang kalau dikonversikan ke rupiah itu nilainya ratusan juta. Ya. Itu masih maharnya. Masya Allah. Belum yang lain-lain. Yang lain-lainnya ya. Begitulah Nabi memuliakan para perempuan. Istrinya. Artinya suami-suami yang sedang menonton mungkin ya. Suami denger nih. Andai kata kita punya rezeki lebih atau kemampuan lebih, tidak ada salahnya menyenangkan hati istrinya. Walaupun menyenangkan hati istri itu tidak selalu dengan materi, tapi diantaranya salah satunya yaitu gitu ya, Bi ya. Betul. Kemudian ada lagi dengan apalagi ya mungkin ya yang sering Nabi lakukan pada istri. Nah, ada istilah yang anak sekarang mungkin belum kenal, tapi Nabi melakukan itu sebagai love language. Orang sering bilang physical touch, tapi Nabi melampaui itu, yaitu spiritual touch. Nabi bukan hanya physical touch tapi spiritual touch. Nabi mengajarkan istri-istri beliau sehingga istri-istri beliau menjadi yang lebih baik. Jadi Nabi punya istri lebih dari satu, dan setiap istri yang menikah dengan beliau semakin baik dengan menikah dengan Nabi SAW. Baik akhlaknya, agamanya, seluruhnya ya. Betul. Satu ketika misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha bangun di malam hari dan melihat Nabi masih sholat tahajud. Masya Allah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima tasna hadza ya Rasul. Kenapa kamu sampai melakukan tahajud semalam suntuk seperti ini?
Nabi jelasin tuh, ngasih spiritual touch. Kata Nabi, saya ingin jadi orang yang bersyukur. Afala uhibbu an akuna Betul. abdan syakura gitu ya. Nafkah semacam ini yang kadang-kadang para suami lupa. Dia menganggap tugas spiritual adalah tugas seorang ustadz dan kiai. Padahal tugas setiap suami kepada istrinya. Jadi tetap harus ada momentum di mana suami tetap mendidik secara langsung. Betul. Didik agama ya. Betul. Dan terakhir Bi, yang kita sampai lupa, Nabi itu orangnya word of affirmation banget. Iya. Jadi suka manggil dengan panggilan sayang. Betul. Ini penting banget para suami istri juga kalau bisa ada panggilan khusus ya. Seperti apa? Jadi Nabi itu kalau manggil Aisyah ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kadang gitu dipanggil dengan bahasa manja, ya Uwaish. Ya Uwaish. Isim tasghir dari kata Aisyah. Masya Allah. Jadi panggilan manjanya Aisyah. Oh, jadi kalau ibu-ibu mungkin bolo-bolo gitu ya dan lain Bolo-bolo, sebagainya. Waduh, ini menarik sekali sebenarnya pembahasannya ya. Kita pengennya lebih lama lagi, tapi insya Allah di next episode akan kita bahas lagi. Teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan spesial program Selangkah Menuju Surga tetap di platform digital damaindonesiaku.id TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi